Netizen, saya Dr. Firman Chandra. Ini lagi-lagi memang ada sebuah hal yang kita lihat dibalut dengan adanya dugaan tindak pidana. Beberapa memang orang boleh kaya gitu cepat, bisa jadi crazy rich gitu, dalam waktu cepat beberapa crazy rich memiliki uang yang sangat luar biasa, sampai 800 miliar, bahkan ada yang 1 triliun. Ini luar biasa gitu. Cuma pertanyaannya dari mana asal uang tersebut? Ternyata fenomena ini dimulai dari sebuah kegiatan yang namanya aplikasi yang konon katanya investasi. Padahal di balik itu tidak ada sebuah investasi sedikit. Investasi itu harus adanya sebuah logical thinking dan legalitas. Pertama, harus ada logik dan legalitas. Apakah mereka memiliki legalitas? Legalitas yang bisa mengeluarkan itu adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Logis artinya keuntungannya, masuk akal. Kita lihat deposito berapa persen sih setahun. Apakah ada sebuah instrumen investasi dalam 1 bulan, let's say misalnya 20%, 30%. Silakan para netizen, masyarakat Indonesia harus lebih cerdas lagi. Karena bagaimanapun dugaan tindak pidana 378 terkait penipuan itu pasti sudah masuk ke sana. Jadi jangan tergiur dengan logika yang tidak masuk akal, keuntungan yang tidak masuk akal. Kemudian fenomena ini bukan hanya 2 orang saja kan yang sudah menjadi tersangka. Saya meyakini Barreskrim akan menyidik lagi beberapa yang diduga terlibat dalam tindak pidana ini. Karena apa? Karena tidak masuk akal tadi. Kalau memang adanya perdagangan, ada nggak perdagangan tersebut? Misalnya begini, dalam sebuah investasi, jual beli emas, ada nggak emasnya? Jual beli minyak, crude oil misalnya, ada nggak minyaknya? Jual beli sawit, ada nggak sawitnya? Jual beli forex, ada nggak forexnya, mata uang asingnya? Atau jangan-jangan ini sifatnya hanya perjudian? Be careful di situ. Jadi masyarakat akan menilai, tidak mungkinlah public figure melakukan itu. Namun ternyata faktanya, in the reality, public figure bisa menjadi peran utama, bisa masuk turut serta di sini. Artinya mengajak beberapa temennya, beberapa rekannya, yuk masuk, saya aja sudah masuk loh. Pasti mereka, oh ya jaminannya kamu ya, oke siap. Ternyata ini aplikasi, belum usaha ini, belum ada izin dari OJK. Apakah public figure itu masuk turut serta dalam tindak pidana pencucian uang ini? Pasti masuk, karena turut serta. Di pasal 55 di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang nomor 8 tahun 2010 jelas. Di situ ada aktif dan pasif. Aktifnya siapa? Ya mungkin tersangka. Pasifnya adalah beberapa orang yang mengajak atau menerima aliran dana tersebut. Masuk hadiah atau apa gitu ya Bang? Termasuk hadiah. Bahkan kalau kita terminologinya kita luaskan, kalaupun yang menerima adalah pengurus gereja, pengurus masjid, dan itu adalah uang tindak pidana pencucian uang, harus dikembalikan. Tetap dikembalikan Bang? Harus dikembalikan. Walaupun Karena tujuannya apa? Sumbangan gitu kan, ada dalih sumbangan gitu. Karena apa? Itu adalah pasifnya. Aktifnya adalah tersangka yang sudah mungkin menjadi tersangka. Pasifnya adalah penerima, baik itu istrinya, calon istrinya, pacarnya, calon mertuanya, adiknya, kerabatnya. Kan tidak mungkin diawali, ini saya nitip ya, ini uang tindak pidana pencucian uang, tidak mungkin bahasanya begitu. Pasti akan diberikan ulang tahunnya apa semuanya. Tidak mungkin bercerita bahwa ini hasil tindak pidana. Siapa yang mau menerima uang tersebut kalau sudah disampaikan hasil tindak pidana? Pasti adalah hadiah untuk kamu ya. Padahal asal muasal dari uang tersebut,
follow the money-nya dari tindak pidana pencucian uang. Dan solusinya, artis atau siapapun yang menerima harus mengembalikan Ada salah satu uang public tersebut. figure. Polisi, saya yakin Bareskrim cerdas, smart. Bareskrim akan melihat alirannya. Uang ini dari mana? Pasti uang ini dari nasabah atau customer. Senilai, let's say misalnya 1 miliar diletakkan di aplikasi tersebut. Dari 1 miliar, kemudian tidak mendapatkan laba sama sekali atau keuntungan sama sekali, otomatis 1 miliar hilang. Kira-kira begitu. Nah, 1 miliar ini terkumpul sampai katakanlah 800 miliar. Sebagian diberikan untuk hadiah ulang tahun salah satu artis. Kemudian hibah untuk temennya yang mungkin public figure. Tidak mungkin si tersangka tersebut mengatakan ini hasil tindak pidana. Ini uang saya berikan untuk Anda sebagai hadiah ulang tahun. Pasti menerima. Tiba-tiba polisi Bareskrim melakukan sebuah investigasi yang namanya penyelidikan. Dan penerimanya adalah salah satu artis yang terkenal di Indonesia. Tolong kembalikan, karena bagaimanapun itu aliran dana dari tindak pidana pencucian uang. Dan kalau tidak mengembalikan, ada pasalnya namanya pasal 55 KUHP turut serta dalam tindak pidana pencucian uang. Karena Ancamannya Bang? Ada ancamannya juga tuh Bang? ancamannya kalau kita sebut misalnya di pasal 345 Undang-Undang TPPU itu adalah 20 tahun. Dan denda sekitar 10 miliar. Kalau diturut sertakan berarti kan hampir sama. Turut serta pasal 55 Jungto, pasal 345 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, ancaman hukuman 20 tahun. Ya berarti hampir sama. Kemudian dendanya 10 miliar, ya mungkin hampir sama juga. Kalau tidak bayar berarti akan mengganti hukuman misalnya berapa bulan atau berapa tahun. Kira-kira gitu. Esensi dari tindak pidana pencucian uang.